Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzakumullah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Qalbun Salim yang kami cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita dalam mengarungi hidup sebagai hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah, ingin memberi banyak manfaat kepada hamba-hamba Allah. Semoga Allah senantiasa meridhai kita dan menolong kita, Allahumma amin. Dan semoga Allah memberikan untuk kita anugerah hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang disebut oleh Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat dari segala penyakit, Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, teman-teman sekalian yang berbahagia, kita pada hari ini alhamdulillah ya, tengah-tengah bulan Safar ya. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa memulai yang tadinya adalah kemarin, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, karena saya harus mengantar ya. Saya harus mengantar istri untuk berobat ke Mojokerto. Akhirnya kemarin saya sudah terus kita batalkan. Alhamdulillah Allah memberi ganti sekarang. Teman-teman sekalian rahimakumullah, kita akan biidznillah ta'ala dengan ikhlas akan mempelajari kitab ini. Kitab tipis sekali dan sangat mendasar, tapi sangat penting. Jangankan untuk mu'allaf, untuk yang lahir Islam saja sangat penting ya. Nah, ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Kita akan belajar insyaallah ta'ala hal-hal yang bisa memperbarui iman kita, dan ini juga karena mengamalkan sabda Nabi SAW yang memerintahkan kepada para sahabatnya. Sahabatnya itu loh generasi terbaik, keimanannya yang luar biasa, keyakinannya. Tapi Nabi memerintah kepada mereka, jadidu imanakum,
perbaharui oleh kalian iman kalian. Itu para sahabat, apalagi kita. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddid ya Rasulullah, bagaimana kita memperbaiki iman kita? Kata Nabi SAW, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, mulai dari mengucapkan dalam zikir, dalam doa, termasuk dalam taklim, dalam dakwah. Karena semakin mendalami makna la ilaha illallah, semakin terbaharui iman kita, semakin terbaharui iman kita. Nah, kenapa harus diperbarui? Karena manusia sumber kelupaan, jadi tukang lupa. Sudah dipelajari, lupa. Sementara kebutuhannya terus menerus. Sementara faktor lain yang membuat kita terkikis pengetahuannya, bahkan keimanannya itu terus semakin bertambah dan bertambah. Oleh karena itulah mari berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taufik, hidayah, inayah, memberi kemudahan dalam mempelajari ini sehingga mudah dan mengokohkan iman kita. Terus bersemangat untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi saya sudah membuka dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu muqaddimah khutbatul hajah yang memang disampaikan oleh al-muallif, oleh saya Profesor Abdullah bin Muhammad At-Tayyar hafizahullah. Ya, insyaallah beliau tidak asing. Beliau salah satu murid senior Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi beliau jadi pengajar di Universitas Al-Qasim. Setelah khutbah hajah yang kita sampaikan tadi dan sering kita sampaikan, ada pesan-pesan yang perlu kita ingatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah pada Allah semaksimal mungkin. Jadi teman-teman sekalian, kita dalam berislam tidak boleh biasa-biasa. Tidak boleh biasa-biasa, harus bersemangat. Karena tidak mungkin firman Allah bisa dilaksanakan oleh orang yang biasa-biasa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Tidak bisa dilaksanakan kalau orang itu hanya biasa-biasa. Jadi harus semangat luar biasa. Ya, semangatnya harus tinggi. Baru dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dalam rangka taqwallah yang semaksimal mungkin. Kan itu saya mengajak teman-teman masih muda semua, putra-putri, para mahasiswa, apalagi para mahasiswa itu aktivis ya. Itu adalah kekuatan umat, kekuatan bangsa lah. Kalau pemudanya loyo gimana bangsanya? Nah, ini perlu kita selalu ingat itu ya. Kalau ada pemuda-pemuda kok aktivitasnya tidak bagus, kita nggak suka. Lah kita yang bagus berbuat apa? Kalau diem saja ya salah. Jadi kita harus melakukan banyak hal yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semangat kita untuk dekat kepada Allah dan untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Allahumma amin. Saman ingat tidak, ada seorang tabi'in punya semangat luar biasa. Kalau kita renungkan semangatnya, ya kita banding dengan diri kita, ya menangislah kita, malu ya. Ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Beliau itu begitu tinggi keinginan untuk masuk surga,
Bahkan bukan surga yang biasa-biasa. Masuk surga yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menempuh jalan takwa, mengikuti sunnah, melaksanakan yang wajib, menghindari yang haram, memperbanyak yang sunnah, menghindari yang makruh, bahkan menghindari sebagian yang mubah, karena khawatir terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu yang beliau amalkan adalah sholat malam. Seorang ulama, Abu Muslim Al-Khawlani, dia sholat malam karena cita-citanya tinggi, kepingin masuk surga bersama Rasulullah SAW. Akhirnya sholatnya pun luar biasa, sampai kakinya sudah tidak tahan berdiri. Ya, ketika dia sudah merasa capek itu, dia dipukuli kakinya dan diingatkan motivasinya. Kata beliau, ayah sabu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasbiqunana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah para atau yatazahamuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, apakah para sahabat Nabi mengira bahwa mereka saja yang akan berdesak-desakan dengan Rasulullah di surga? Lalu beliau bilang tidak. Artinya kami juga berusaha untuk bisa dekat dengan Rasulullah, berdesak-desakan dengan para sahabat. Akhirnya dia lanjutkan sholatnya. Jadi motivasinya ingin ketemu Nabi, ingin masuk surga yang tidak biasa. Nah, itulah harusnya semangat kebajikan, semangat kemajuan yang harus dimiliki oleh para pemuda muslim, para mahasiswa, mahasiswi muslim, muslimah. Ya, karena pemuda adalah kekuatan. Taib. Jadi tidak boleh loyo ya, tidak boleh biasa-biasa, harus luar biasa cara berpikirnya dan perencanaannya, aktivitasnya ya. Taib. Kita mulai dari ucapan Syekh Abdullah At-Tayyar hafizahullah. Faqad syara'a Allahu ibadahu, faqad syara'a Allahu ibadatahu wa ja'alaha al-ghayata min khalqillah. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ini muqaddimah ya, masih muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepadanya dan menjadikannya sebagai tujuan tertinggi dari penciptaan makhluk. Makhluk yang mukallaf. Makhluk mukallaf itu ya kita, manusia dan jin, ats-tsaqalain, manusia dan jin. Ya, ini makhluk yang mukallaf. Yang ukuran mukallaf itu akal sehat. Selama ada akal sehat, mukallaf. Selama hilang akal sehat atau tidak ada akal sehat, ya belum mukallaf atau tidak lagi mukallaf. Jadi intinya di akal sehat sebagai alat untuk faham. Kemudian hati alat untuk meyakini, berakidah dan beriman. Jadi itu adalah hati untuk beriman dan tempatnya iman. Kalau iman bukan tempatnya di akal, ya. Iman, penyimpanan iman itu di hati, ada di dada. Tapi kalau alat untuk faham, faham khitabullah, khitabur rasul, ucapan Allah, ucapan Rasul, maka adalah akal sehat yang ada di kepala. Taib. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Az-Zariyat 56. Tidaklah jin dan manusia aku ciptakan melainkan agar mereka hanya menyembah kepadaku. Ini tujuan tertinggi yang sering dilupakan, dikalahkan dengan tujuan-tujuan lain yang
rendah, yang lebih rendah, atau bahkan dikalahkan dengan yang bukan tujuan sama sekali menurut Allah, tapi manusia menyimpang, membuat tujuan sendiri yang menyimpang. Taib. Maka bersyukurlah teman-teman sekalian, para pemuda, mahasiswa, mahasiswi, para takmir masjid yang memang tinggal di masjid untuk memakmurkan masjid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba yang beriman, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nida'u kulli nabiyyin liqaumihi an i'budullaha wajtanibut taghut. Adz-Dzariyat 36. Dan adalah seruan setiap nabi kepada kaumnya sama, berbunyi an i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, hai kaumku, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Allah adalah sesembahan yang hak karena Dia Rabbul Alamin. Semua selain Allah, baik di atas di bawah, makhluk hidup, benda mati, apapun itu dari makhluk Allah, kok disembah, diperlakukan seperti Allah dalam salah satu hal atau sifat yang menjadi hak Allah. Jadi disetarakan dengan Allah dalam salah satu haknya, maka itu disebut taghut. Jadi taghut adalah segala yang disembah oleh manusia selain Allah, itu disebut taghut. Kalau yang disembah selain Allah itu nabi dan malaikat, bisa disebut menjadi taghut kalau dengan ridho mereka. Kalau mereka mengingkari, ya tidak taghut. Makanya taghut itu ya setan. Setan itulah mengajak orang untuk syirik dan senang kalau manusia menyembah setan, ya. Jadi segala yang ditaati, diagungkan, dipatuhi selain Allah, berseberangan dengan Allah, maka itu taghut namanya. Maka sembahlah Allah semata, jauhi oleh kalian yang disebut dengan at-taghut. Baik. Berikutnya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Al-A'raf 65. Ini juga seruan para nabi kepada umatnya. Ini inti seruan. Awal, tengah, akhir, ya ini. Selebihnya adalah pelengkapnya. Ini adalah pondasi dan penulangannya. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, ma lakum, kalian tidak memiliki, min ilahin, sesembahan apapun, ghairuhu, selain Allah. Hanya Allah sesembahan yang hak, karena sebagai satu-satunya al-khaliq, ya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah hai manusia, sembahlah Rabb yang menciptakan kalian. Rabb yang menciptakan kalian. Kalau tidak menciptakan, ya tidak layak untuk disembah sama sekali. Baik. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Ini sepertinya biasa-biasa, ya. Tapi sekali lagi ini bukan biasa, ini inti sekali, harus sensitif. Kalau tidak sensitif, nah itu perlu dicurigai. Misalkan saya juga beriman begitu, la ilaha illallah, saya juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi giliran meminta selamat, minta selamat kepada Allah, minta selamat kepada Tuhan selain Allah, ya, dan itu tidak malu-malu. Banyak kan orang yang melakukan demikian. Misalnya ketika salam oplosan, salam tidak cukup, assalamualaikum.
Assalamualaikum, assalam itu nama Allah. Assalam nama Allah, atau assalam adalah assalamah yang dimintakan kepada Allah. Allah Maha pemberi keselamatan, sehingga keselamatan dari Allah, maka minta selamat kepada Allah. Kalau assalam itu nama Allah, habis itu digandeng dengan nama-nama lain, ya, dari makhluk yang disembah selain Allah, itu berarti melanggar la ilaha illallah, berarti melanggar wa'budullaha malakum min ilahin khairuh, melanggar ani'budullah wajtanibut taghut, dan seterusnya. Jadi bukan biasa-biasa, ya, ini adalah tujuan tertinggi kita hidup, akar yang paling kuat dan dalam dari agama kita, yaitu agama tauhid. Baik, teman-teman sekalian dan pemirsa rahimakumullah, Syekhul Islam rahimahullah berkata tentang makna ini, seputar makna ini, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata beliau begini, itu dalam kitabnya Al-Ubudiyah halaman 41. Innamad dinul haqqu huwa tahqiqul ubudiyati lillahi bikulli wajhin. Sesungguhnya agama yang benar adalah merealisasikan penghambaan hanya kepada Allah. Kita itu hanya menjadi hamba Allah, menjadi hamba sahayanya Allah, menjadi budaknya Allah, hambanya Allah, yang tunduk patuh hanya kepada yang satu, yaitu Allah. Bikulli wajhin, dalam segala wajah, dalam segala sisi. Wa huwa tahqiqu mahabbatillah, yaitu dengan mewujudkan rasa cinta hanya kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah melebihi cinta kepada apapun dan siapapun. Allah yang tertinggi. Bikulli darajatin wa biqadri takmilil ubudiyati takmulu mahabbatul abdi li rabbih. Ya, mau merealisasikan kecintaan kepada Allah dengan segala levelnya, dengan segala tingkatannya. Jadi sehingga dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu lebih mencintai Allah daripada yang lain. Nah, ini penting, ya. Makanya kalau ada kelemahan-kelemahan dalam agama kita, dalam agama seseorang, kok loyo, itu ya cintanya kepada Allah sedang, ya, mengalami penurunan, mengalami pengikisan, ya. Jadi perlu ditajdid, jadidu imanakum, perlu ngaji lagi, supaya tetap dalam keistiqomahan, kondisi yang sesuai, yang prima lah, ya, kondisi yang prima. Wa biqadri takmilil ubudiyati takmulu mahabbatul abdi li rabbih. Sesuai dengan atau seiring dengan kadar kesempurnaan hamba, ya, atau sesuai dengan kadar penghambaan, sesuai dengan kadar kesempurnaan penghambaan kepada Allah, maka sempurna cintanya hamba kepada Tuhannya, dan sempurna cintanya Tuhan kepada hambanya. Wa biqadri takmilil ubudiyati takmulu mahabbatul abdi li rabbi wa takmulu mahabbatul rabbi li abdi. Jadi kesempurnaan cinta kita kepada Allah, kesempurnaan cinta Allah kepada kita, itu berbanding lurus dengan usaha kita untuk menyempurnakan penghambaan. Semakin kita menyempurnakan penghambaan, maka cinta semakin sempurna. Lalu penerimaan oleh Allah dan keridhaan oleh Allah juga semakin sempurna. Begitu seterusnya. Oleh karena itulah al-mahabbah aslut ta'ah.
Cinta itu adalah pangkal ketaatan. Kalau kita cinta kepada Allah, maka taat itu semangat. Kalau kita berkurang cintanya pada Allah, apalagi terkalahkan oleh yang lain, maka taat itu juga lemah, melemah, dan terkalahkan dengan agenda yang lain. Wa kullu mahabbatin la takunu lillahi fayya batilatun. Semua cinta yang tidak karena Allah itu cinta yang rusak, cinta yang batil, cinta yang tidak diterima oleh Allah. Karena ketika kita beriman, yang diatur sedari awal dalam bentuk yang harus diperhatikan adalah cinta dan benci karena Allah. Orang yang sudah bersyahadat harus mengambil Allah sebagai ukuran, sebagai parameter bagi aktivitas hatinya, bagi cinta dan bencinya. Dia membenci sesuatu, apa dan siapa karena Allah, sebagaimana dia mencintai sesuatu, apa dan siapa karena Allah. Baru imannya sempurna. Jadi itu yang ada di dalam Islam, ya, yang benar, yang benar. Kalau hanya cinta saja nanti menjadi zindik. Kalau hanya benci saja ya nanti jadi khawarij begitu ya. Jadi cinta dan benci ini berimbang dengan ukurannya adalah Allah. Apa yang Allah cintai kita wajib mencintai, siapa yang Allah cintai kita wajib mencintai. Nah, itu namanya beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Kita atur cinta kita karena Allah, kita atur rasa benci kita itu kepada Allah. Kalau tidak maka akan rusak, akan rusak. Wa kullu amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun. Setiap amal yang tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah, untuk mencari pahala Allah, untuk mencari ridha Allah, maka itu juga rusak. Batil itu maknanya fasid. Fasid atau batil yaitu rusak. Rusak itu tidak sah, bahkan berdosa. Bahkan berdosa, bukan sekedar tidak sah, ya, batil. Teman-teman sekalian, para mahasiswa, para remaja masjid, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, betapa banyak dikatakan lanjutnya, wa kam humul ladzina yuqassiruna mafhuma arkanil Islam wa ya'khuduna bi mabtura. Ya, betapa banyak mereka orang-orang yang mendistorsi pemahaman rukun-rukun Islam, lalu mengambil Islam secara terpotong-potong. Jadi Islam itu dikurang-kurangi, ya, didistorsi, tidak diterima lengkap apa adanya sebagaimana mestinya, lalu diambil secara terpotong-potong. Walidha, oleh karena itu naro kathratal akhta fi ummahatil ibadat. Karena itu kita bisa menyaksikan kalau kita berilmu, kita banyak mengaji, ya, banyak faham, yaitu faqih di dalam agama Islam, kita melihat banyaknya kesalahan dilakukan oleh umat Islam dalam induk-induk ibadah. Dalam ibadah yang induk, bukan yang cabang-cabang yang asing-asing, yang jarang-jarang, yang setiap hari menjadi ibadah terbesar, menjadi induknya ibadah, sholat, kemudian juga zakat, kemudian puasa, kemudian haji, yang banyak disebut sebagai rukun Islam lah, ya. Induk-induknya ibadah itu ternyata banyak kesalahan, banyak kesalahan. Sampai hari ini, ya, misalkan di Saudi Arabia, di
tempat-tempat manasik haji seperti di Tugu Arafat. Tugu Arafat di puncak Gunung Arafat itu kan ada tugu, ya tinggi, berapa 4 meter atau berapa tinggi lah ya. Itu subhanallah, walaupun selalu ditulis, ada tulisan di situ larangan mencoret-coret tugu itu, larangan membuang apa-apa ya di tugu itu. Dalam kenyataannya selalu setiap ada jamaah haji, jamaah umroh, yang namanya tugu itu terus dicet karena selalu ditulisi dengan nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan, nggak tahu siapa yang disurati ya. Ya kalau itu maksudnya untuk Allah loh, ya kan nggak layak, nggak pantas. Ajaran siapa? Kok lancang sekali kepada Allah nulis di batu? Ini gimana sih ceritanya? Nggak nyambung, ya. Jadi mungkin orang yang non muslim ketika melihat itu ya dianggap loh Islam kok sama saja mungkin gitu ya. Tapi ini enggak ada kaitan dengan Islam. Umat Islam iya, tapi bukan Islam. Bukan ajaran Islam yang ajarkan begitu. Jadi itu tawasul dengan batu, tawasul dengan tanda tangan, tulisan, lalu surat, lalu KTP, foto, banyak dilemparkan, nulis surat dilemparkan di situ. Jadi alam pikirannya belum terbebaskan dengan la ilaha illallah. Walaupun lesannya mungkin sudah mengucapkan la ilaha illallah, karena kurangnya pemahaman, kurangnya ada yang memahamkan. Ya itu tidak baik, tidak ada kebaikan, yang ada adalah keburukan. Sudah ditulis tidak boleh, sudah ada petugas selalu menghalau tidak boleh, tapi kok tetap. Ini siapa yang memproduksi generasi seperti ini? Yang menjadi persoalan besar, ya. Ya karena kan saya bukan kata orang yang ngalami sendiri kan. Tahun haji tahun awal 2006 ya, akhir 2005. Dan itu Dzulhijjahnya itu haji 2005 akhir. 2005 akhir. Saya bertugas, teman-teman saya bertugas. Saya bertugasnya di kuburan Ma'la, ya. Kuburan Ma'la di Mekah. Teman-teman di Tugu Arafat. Ya kita satu tim, sering ketemu, satu kamar, sering cerita, ya pengalaman. Ya diantaranya tadi itu. Kemudian juga lihat sendiri. Ketika kita ke sana melihat-lihat, ya memang prihatin. Subhanallah ya. Jadi ini kajian tentang akidah sangat-sangat penting. Yang melupakan, yang merusak, yang mengganti, yang membelokkan sangat banyak. Maka kajian-kajian yang menerangkan tentang tauhid wajib dilestarikan, wajib ada. Karena itu tema terpenting, kajian terpenting, memenuhi hak Allah yang terbesar, hak untuk dikenali dengan benar, dicintai dengan benar, disembah dengan benar. Itu hak tertinggi. Baik. Jadi wal ummatu mutalabatun birruju' ila nab'is safi. Jadi umat ini dituntut oleh agama ini dan oleh logika untuk kembali kepada sumber yang bening, sumber yang jernih, dan walitila untuk menelaah ala sirati salafil ummah, menelaah sejarah perjalanan generasi awal umat Islam yang dikenal dengan as-salafus salih, generasi awal yang saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kenapa kalau kita kok diminta untuk menelaah itu? Litahaqquqi au litatahaqqaq
litatahaqqaqa al-qudwatu as-shadiqah, agar bisa terwujud ya keteladanan yang benar lil mujtama, bagi masyarakat. Masyarakat dituntut oleh Allah, oleh Rasul untuk selalu berkiblat ya, berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabatnya. Karena itulah kriteria Ahlus Sunnah adalah ma'ana alaihi washabi, agama yang menjadi pijakanku dan pijakan para sahabatku. Jadi kalau kita beragama sama dengan Nabi, sama dengan para sahabat, agamanya itu sama, poin-poin yang diyakini sama ya, yang diimani, yang dilaksanakan, yang dibenci, yang dijauhi itu sama. Maka kita sudah berada dalam satu gerbong. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, mengimani semisal yang kalian imani, maka mereka sudah mendapat hidayah. Jadi ternyata hidayah kita selalu dikaitkan dengan kesamaan dengan Nabi dan para sahabatnya. Kalau sama, meniru, mengikut, menempel di belakangnya, mengikuti di belakangnya, berarti kita dapat hidayah. Kalau kita menyimpang atau ogah-ogahan untuk bergabung, ya kita dijauhkan dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Karena kita sendiri tidak mau ya, tidak mau mendekat, ya dijauhkan sama Allah. Baik. Wala najata wala izza wala falaha illa bil ibadatil haqqati lillah. Tidak ada keselamatan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keberuntungan kecuali hanya dengan ibadah yang benar untuk Allah. Ibadah yang benar untuk Allah wifqa ma syara'ahu subhanah, sesuai dengan syariat Allah. Wa kullu ibadatin tahidu anil manhajil ladzi rasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hiya batilatun mardudatun. Setiap ibadah yang menyimpang dari manhaj, dari ketentuan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu batil, tertolak, rusak dan ditolak. Ini prinsip-prinsip begini tidak boleh kita ganti, tidak boleh kita lupakan, harus diimani dan diingat terus. Karena itu menjadi modal takwa kita kepada Allah. Ya bagaimana kita bisa bertakwa kalau simpul yang terpenting ini kemudian lepas dari diri kita. Hadza huwa nida'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul asma'a. Inilah seruan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yang mengetuk pendengaran. Kalau pendengaran bukan diketuk jadi yang mengetuk pendengaran kita, yang selalu menyeruak ke dalam telinga kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, nanti kita terangkan. Taib. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan sebuah amalan, terserah amalan apa saja, mau amalan hati, amalan lesan, amalan anggota badan, laisa alaihi amruna, tidak ada dasar atas amalan ini, amruna dari agama kami. Urusan Nabi itu ya agama Nabi. Ya urusan Nabi, urusan kami, kata Nabi, itu artinya agama Nabi. Karena Nabi diutus untuk mengurusi agama.
Tidak ada dalil dasar dari agama kami. Dari Quran tidak ada, dari sunnah tidak ada. Fawaradun, maka dia tertolak. Maka ia tertolak. Kalau orang punya kesadaran bahwa iman itu bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah, tergantung memenuhi syarat apa tidak, ya kita pasti hati-hati. Tapi kalau kita nggak punya kesadaran itu, bahkan kebalikannya, semua yang dilakukan orang muslim pasti diterima, nggak ada yang ditolak. Semua orang Islam tidak mungkin melakukan kesyirikan. Semua orang muslim tidak mungkin melakukan kekufuran. Muslim ya muslim, sudah diterima. Nah kalau pikirannya begitu, ya banyak rusaknya. Itu akan terjadi banyak rusaknya, ya, karena tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana benar, mana salah, mana Islam, mana jahiliyah. Jadi ini penting sekali, ya. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa radun. Akan tetapi masih muqaddimah kata Syekh Abu Muhammad, Profesor Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, lakin al-katsirina lam yastajibu li hadzal nida. Akan tetapi banyak orang tidak mau menjawab seruan Nabi ini. Seruan Nabi berseru itu banyak yang enggak peduli, banyak yang tidak peduli. Bahkan bukan hanya tidak peduli, harrafu mafhumal ibadah, sengaja mereka belokkan pengertian ibadah. Walidha lazima tashihu hadzal mafhum. Karena itu harus mesti kita luruskan pemahaman seperti ini. Kita luruskan. Wa bayan arkanil Islam bi syai'in minat taysir wa taudih, dan penjelasan tentang rukun Islam sedikit ada keterangan. La siyama, terutama li'amatin nas, bagi kebanyakan orang, wa ba'dil jaliyatil islamiyah, dan sebagian etnis Islam. Kalau di Saudi itu kan banyak etnis dari minoritas mana saja, para mahasiswa atau para istilahnya tenaga kerja. Nah, itu mereka punya komunitas-komunitas begitu, dan itu dilayani agar di sana mereka dapat kerja halal dan juga mendapatkan ilmu dan hidayah, gitu ya. Jadi kalau di sini ya banyak mu'alaf yang sangat memerlukan, allati tahtaju ila ma'lumatin fi hadzal bab, yang sangat memerlukan informasi-informasi dalam bab ini, wadihatin, ya, yang gampang, yang jelas, sahlatin yang gampang, mubayyinatin yang yang dijabarkan alat dalili, berdasarkan dalil. Wakanat, ya. Nah, sehingga kitab ini kemudian lahir untuk tujuan tersebut, ya, karena memang banyak etnis asing yang masuk belajar di sana ataupun yang bekerja di sana, maka lahirlah buku yang ringkas ini, dan ini sangat kita perlukan, ya. Baik, teman-teman sekalian rahimakumullah, sebenarnya saya sudah menyampaikan jauh-jauh, ya, dulu sudah sebulan yang lalu PDF-nya. Kalau sudah difotokopi alhamdulillah, kalau tidak ya berkurang semangatnya, berkurang pemahamannya, ya. Kitab kecil hanya 64 halaman, tetapi secara daftar isi dari sisi kisi-kisi materinya lengkap, ya. Nah, kita yang inginkan begitu. Jadi orang itu belajar Islam mudah tapi utuh, lengkap. Namanya lengkap, ya, gambar gajah itu ya seperti apa, gajah ya gajah. Jangan sampai hanya gambar kakinya, telinganya, buntutnya, nanti kan terpotong-potong.
Islam yang difahami kan terpotong-potong. Nah itu ya, tidak ada terlambat ya dalam kebaikan. Kalau mau fotokopi mah nggak difotokopi, biar ilmunya bertambah, imannya bertambah, semangatnya bertambah, bahasa Arabnya juga bisa bertambah. Itu tujuannya ya, itu tujuannya. Jangan dari lahir sampai sekarang mahasiswa sih huruf Latin tok ya, mau copi gua gak iso, baca huruf Arab yang gundul nggak bisa. Ini kan eman, sementara hidup di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah banyak kajian gitu. Jadi harus ada semangat lebih untuk bisa membaca bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Taib. Itu muqaddimah. Lalu apa yang akan dijelaskan di sini? Yang akan kita jelaskan itu pertama kita akan bahas soal iman. Pembahasan soal iman itu banyak sekali yang dibahas. Tidak kurang dari 34 persoalan tentang iman. Apa itu iman, bagaimana iman. Kemudian yang kedua nanti, pembahasan keduanya atau bab keduanya, kita akan membahas syirik dan macam-macamnya. Syirik dan macam-macamnya ini ya, Masya Allah, isinya banyak sekali. Tidak kurang dari 37 pembahasan. Ya, 37 pembahasan. Setelah itu yang ketiga baru membahas 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Ya. Baru 2 kalimat syahadat yang insya Allah tidak kurang dari 16 pembahasan. Nah itu yang akan kita jadikan sebagai murojaah untuk tajdidul iman bagi rekan-rekan mahasiswa semua ataupun para aktivis Islam yang lain. Baik, sebelum dilanjut ke pembahasan pertama yaitu soal al-iman, yang ini juga tidak harus habis pada pertemuan perdana ini. Kita nikmati saja pelan-pelan, kita baca, kita pahami. Nah kalau ada yang perlu ditanyakan dipersilahkan ya. Sebelum saya membahas iman, mungkin ada yang ditanyakan dari muqaddimah tadi, kita persilahkan. Ini tadi bentar. Mohon maaf, PDF-nya sepertinya belum ada ya. Coba ditarik. Saya mencarinya kayaknya saya ingat mencari itu nggak ketemu ya. Ya memang 1 bulan yang lalu. Coba ada enggak? Bentar. Oh ini mati sekarang HP saya. Afwan ya. Iya. Sepertinya 66. Ada yang tahu enggak? Iya betul ya, sepertinya betul. Afwan, jadi salah persepsi. Sepertinya saya belum ngirim karena waktu itu nyari terus nggak dapat gitu. Jadi nggak apa-apa, kayak ya ini mungkin yang di fotokopi dulu nanti ya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita baca al-iman. Ya, pembahasan sekarang kita tentang al-iman. Teman-teman sekalian rahimakumullah, maknal imani lughatan at-tasdiqu. Tasdiq. Wa syar'an al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarihi wal arkani.
Makna iman adalah kita harus beriman. Kita sebagai orang beriman. Iman itu artinya tasdik. Tasdik membenarkan yang dari tasdik bukan sekedar tasdik saja ya. Tasdik yaitu membenarkan al-mustalzim lil khudu, yang menuntun kita untuk tunduk. Membenarkan terus tunduk gitu loh. Itu namanya beriman. Kalau membenarkan dalam arti mempercayai, ya saya percaya kamu benar misalnya, tapi tidak tunduk, bukan mukmin, bukan iman. Jadi iman itu membenarkan tetapi tunduk, ya gitu ya. Membenarkan yang menuntut adanya, yang menuntun adanya ketundukan, baru namanya beriman. Kalau hanya percaya, saya yakin, saya percaya, cuma sekedar itu, tapi tidak tunduk, maka bukan mukmin, bukan iman. Itu belum disebut sebagai iman. Jadi lebih dari sekedar iman, itu lebih dari sekedar tasdik. Ya memang intinya ada di tasdik, tapi bukan satu-satunya unsur. Ada unsur lain yang tidak terpisahkan, yaitu al-khudu', ya al-khudu', yaitu tunduk. Baik. Secara syar'i, makanya secara syar'i perhatikan. Secara syar'i, secara agama Islam, yang disebut dengan iman adalah al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisani. Al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarihi wal arkani. Al-i'tiqadu bil qalb, meyakini dalam hati, terus mengucapkan dengan lesan, terus melaksanakan melalui anggota badannya. Itu kan tunduk, membenarkan yang menuntut adanya ketundukan, bukan sekedar membenarkan. Nanti muncul, saya percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya percaya sholat wajib, tapi saya sholat nggak mau, saya nggak mau aja. Saya percaya wajib rukun Islam, tapi saya nggak mau sholat. Ayo sholat, enggak. Nanti begini risikonya, enggak. Jadi apa itu yang dimaksud iman? Ya tidak, bukan itu. Iman mesti ada khudu', ya, at-tasdiq al-mustalzim lil khudu'. Baik. Qala ta'ala, kalau tidak percaya, mari perhatikan. Ya kalau, tapi ini kan memang kajian ringkas ya. Perhatikan kajian-kajian tematik, ayat-ayat tentang ubudiyah, tentang iman dan ubudiyah. Kalau dikumpulkan, ya kita akan mengerti bahwa iman itu memang bukan sekedar tasdik, bukan sekedar percaya, tapi percaya yang mengajak untuk tunduk, percaya yang mengajak untuk tunduk patuh. Baik ya. Qala Allah Ta'ala, jadi itu pengertian secara syar'i, al-i'tiqad bil qalbi wan nutqu, kadang wal ikrar orang bilang ya, ada bahasa lain wan nutqu bil lisani atau wal ikraru bil lisani, kemudian wal amal bil jawarihi wal arkani. Ya, arkan di situ bukan sebagai rukun Islam, rukun iman, bukan. Arkan itu artinya ya jawarih, kaki tangan manusia itu jawarih, ya, anggota badan. Wal amal bil jawarih, dan mempraktekkannya dengan anggota badannya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum
Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Wa qalatil a'rab amanna amanna amanna. Orang Arab pedalaman, orang Badui, orang pedalaman sing nemen dusun ya desa kesa-kesa ndesit jare ya. Wis jauh dari peradaban. Mereka itu berkata, amanah, kami sudah beriman, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Itu klaim pernyataan mereka. Akhirnya Allah menyuruh nabinya untuk mengoreksi. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kalian masih katakan oleh kalian kami sudah Islam. Yang pertama mereka mengklaim kami beriman, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Dikoreksi, katakan kepada mereka Muhammad, kalian belum beriman. Tetapi ucapkan oleh kalian kami sudah berislam. Kalau hanya sekedar baca 2 kalimat syahadat, ya sudah berislam. Benar itu berislam. Tapi soal hal-hal yang memang wajib dilakukan ya oleh hatinya, ternyata kok belum. Ya belum beriman, ya masih berislam saja. Secara zahir kita hukumi Islam. Secara batin kualitas ternyata belum beriman. Itu dikoreksi langsung oleh Allah. Ketika ada orang mengklaim kami beriman, ya katakan Muhammad, tegur mereka, kamu belum beriman, kamu masih berislam. Karena itu katakan kami sudah berislam gitu aja, biar nggak salah. Karena kata berislam itu bisa untuk yang anggang-anggang begini, yang masih belum mantap ya, tapi sudah membaca syahadat. Dan juga mencakup orang mukmin yang sudah berkualitas tinggi, ya tetap namanya Islam. Ya, yang dangkal, yang dalam ya Islam. Sehingga kan tidak berdusta di situ. Tapi kalau dia bilang iman, iman itu Islam yang sudah lebih dalam, yang agak dalam, yang sudah diimani ya dengan secara benar oleh hati gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan kami sudah beriman, sementara belum merasuk mengakar di hatinya, ya belum. Ya baru masuk Islam, kemudian masih biasa-biasa, masih tergantung daripada situasi. Kalau misalkan ada yang mendekati untuk murtad, mungkin murtad, masih anggang-anggang ya, masih melayang-layang, belum mantap. Karena kalau mantap itu tidak bisa dicabut dari hati, sampai mati pun nggak dicabut. Ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang ditulis iman di hati. Jadi iman itu akarnya di hati, memang. Kalau sudah iman menancap di hati, baru mukmin. Dan mukmin begitu, ya pasti akan kelihatan melalui ucapannya, kelihatan melalui amal solehnya. Ya, karena pasti tumbuh berkembang. Baik. Wa in tuti'ullah wa rasulah, kalau kalian mentaati Allah dan Rasul. Nah, soal mentaati Allah dan Rasul ini itu kaitannya dengan iman. Jadi iman kalau sudah di hati, dia akan menuntun dirinya untuk taat Allah, taat Rasul. Itulah iman itu menuntut, memang menuntut adanya ketaatan. Ngaku beriman kok ketaatannya nggak terlihat, nggak tampak. Nah, itulah yang disebut kamu belum beriman. Kamu hanya ngaku beriman tapi sejatinya masih berislam saja. Islam secara zahir menurut kita. Ya begitu ya. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal kalian. Akan diterima oleh Allah, akan diberi balasan yang setimpal atau
yang lebih baik lagi berlipat ganda dari amalnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 14. Baik. Lalu soal iman ini kemudian dijabarkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, hadisnya, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis muttafaq alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis tertinggi ya setelah Al-Qur'an, yaitu muttafaq alaih, apa yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berita yang sahih dari Nabi. Jadi Nabi bersabda, al-imanu an tu'mina billah. Iman adalah kamu mengimani Allah, wa malaikatihi, kamu mengimani para malaikatnya, wa kutubihi, mengimani kitab-kitabnya, wa rusulihi, mengimani para rasulnya, wal yaumil akhir, kamu mengimani hari akhir, dan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu mengimani adanya takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Takdir baik, takdir buruk, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini Nabi menerangkan pangkal iman itu ada 6. Ya, nanti di pembahasan khusus ya, iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhir, dan pada takdir. Nanti dibahas di usulul iman. Baik. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullah. Imam Hasan Basri rahimahullah seorang tabi'in besar, wafat tahun 110 ya, dari Basrah, Irak. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Laisal imanu, tidaklah iman itu, bukanlah iman itu bitamani, hanya dengan angan-angan, hanya dengan keinginan-keinginan, angan-angan saja, andai-andai saja. Wala bitahalli, juga bukan dengan perhiasan zahir. Zahirnya sudah disesuaikanlah dengan orang Islam yang pakai kopiah, sorban, sarung, atau yang pakai di wilayah yang pakai jubah, dia pakai jubah, pokoknya pakaian orang Islam ya. Kemudian dari sisi jenggotnya juga demikian, jenggot dan kumis, jenggotnya dipelihara, kumisnya dipendekkan, celananya juga tidak isbal, tidak menutupi mata kaki. Pokoknya secara perhiasan zahir sebagai muslim sudah terpenuhi ya. Tapi kalau bicara soal iman, iman itu bukan dengan angan-angan, cuma lesan-lesan, pengandaian-pengandaian, harapan-harapan, apalagi klaim ya. Juga bukan dengan perhiasan-perhiasan zahir. Artinya walaupun itu penting, tapi iman bukan di situ untuk melihatnya. Walakin, tetapi, nah ini yang harus kalau ingin tahu iman tidaknya. Walakin syai'un waqara fil qalbi wa saddaqahul amalu. Tetapi iman itu adalah syai'un, sesuatu, waqara, yang mengakar, fil qalbi, di hati. Dia mengakar di hati, ya, menghunjam di hatinya, tak mungkin tercerabut, sudah mengakar di dalam hatinya. Wasaddaqaul amalu, dan dibenarkan, dibuktikan iman yang di hati itu dengan amal perbuatan. Jadi amalnya itu ya iman. Jadi iman di hati itu benih, lalu tumbuh berkembang, keluarlah dahan, ranting, ya, pohon, dahan, rantingnya, bunga, buahnya kelihatan semua. Itu iman. Jadi sekali lagi, iman bukan angan-angan,
juga bukan perhiasan, walaupun perhiasan itu penting, tapi sebelum itu, lebih dari itu, sebelumnya adalah dia itu menancap di hatinya, diikat di hatinya, tumbuh berkembang di hatinya, mengakar, lalu dibenarkan oleh amal. Itulah iman. Itulah baru disebut sebagai iman orang mukmin. Makanya bisa dikatakan mukmin itu tidak mungkin berdusta gitu. Mukmin itu tidak mungkin berdusta. Gimana mukmin berdusta? Seolah nggak dipercaya, karena itu bertentangan, bertolak belakang antara iman, pengertian iman, hakikat iman, kok dengan berani berdusta. Kalau berdusta itu namanya munafik. Percaya kalau munafik, mengaku Islam tapi suka dusta, itu munafik namanya. Kalau dia ngaku Islam dan betul ternyata mukmin, tidak mungkin dia berdusta. Jadi penting sekali, mukmin tidak berdusta, mukmin tidak berkhianat, ya. Baik. Kalau masih, ya itu berarti ada penyakit, masih ada penyakit mengganggu keimanannya atau mengganggu amaliyahnya. Makanya harus terus mawas diri, ya. Kemudian wa idza jatama'al islamu. Jadi tasdiknya pun seperti saya katakan tadi, tasdiknya bukan tasdik murni, tasdik yang mengharuskan taat, mengharuskan tunduk gitu. Makanya disebut wasaddaqahul amal. Ya, dia sudah membenarkan, tapi kemudian dibuktikan lagi oleh amal itu. Itu tasdik dengan amal. Baik. Wa idza jatama'al islam wal imanu fusiral islamu bil a'malil zahirah wal imanu bil a'malil qalbiyah. Wa idza jatama'al islam wal iman, apabila kata Islam dan kata iman itu hadir bareng-bareng dalam satu konteks, dalam satu teks, dalam satu ayat atau satu hadis, kok disebut dua-duanya disebut, iman disebut, Islam disebut, maka yang benar adalah fusiral Islam, Islam di tempat situ, di ayat atau hadis itu ditafsiri dengan al-a'mali al-zahira, dengan amal-amal yang zahir, dengan amal-amal yang zahir, sholat, ya, azan, sholat, ngaji, itu kan zahir. Itu Islam, terwakili oleh kata Islam. Islam mewakili amal zahir. Tetapi untuk iman, iman itu mewakili amal batin, amal hati. Wal iman bil a'mali al-qalbiyah. Sementara kata iman ditafsiri, dijabarkan dengan amal-amal yang bersifat hati. Dia sholat, hatinya khusyuk, ya, kesolatannya hatinya khusyuk dan ikhlas, ya, sholatnya yang bagus sesuai dengan sunnah zahirnya, nah itu Islam. Kemudian batinnya berkualitas khusyuk kepada Allah, nah itu iman. Islam dan iman terwujud dalam namanya ibadah, tapi hanya ada sisi zahir dan ada sisi batin. Itu kalau kata iman dan kata Islam datang berbarengan dalam satu ayat atau dalam satu hadis. Begitu cara pembagian wilayahnya. Tetapi wa idzaftaraqa islamu, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita sampaikan ini memang sederhana dan simple, artinya simple, sederhana itu mudah dicerna. Mudah dicerna. Ada memang kesamaan antara iman dan Islam, ada juga perbedaan Islam dan iman. Tetapi kalau kita lihat dinamika para ulama sejak ayat Quran diturunkan lalu difahami oleh para ulama dan ada mulai pembukuan kodifikasi buku kitab, para ulama itu
polemiknya besar soal iman Islam itu. Makanya insya Allah ta'ala di kitab saya yang kedua, entah kedua atau ketiga, yang berjudul, karena dua-duanya sedang saya garap ya, yang 2 dan 3, yang berjudul Wujubu Ittiba'is Salaf, wajib mengikuti salafus soleh. Nah itu sudah saya terangkan panjang lebar, nanti bisa diketahui bagaimana para ulama berpolemik ya untuk mendudukkan kata Islam, kata iman itu di mana letak kesamaannya, di mana letak perbedaannya, sampai kemudian yang menjadi sebuah kesepakatan ya. Seperti yang tadi sederhana ini sudah disepakati. Taib wa idzaftaraqa al-Islam wal imanu, kalau ternyata dua istilah itu terpisah. Ayat ini hanya nyebut iman saja, Islam enggak disebut. Ayat ini hanya nyebut Islam saja, iman enggak disebut. Hadis ini hanya nyebut iman saja, Islam tidak, atau kebalikannya. Maka, nah ini penting harus paham. Idzaftaraqa al-Islam wal imanu bi an jaa dzikrul islami dunal imani fal muradu bil Islam ad-dinu kulluhu. Kalau Islam dan iman dua istilah itu berpisah, bi an jaa dzikrul Islam, yaitu di mana ada ayat atau hadis ya datang dengan penyebutan nama Islam, dunal iman tanpa penyebutan istilah iman, fal muradu, maka yang dimaksud bil Islam dengan Islam yang disebut itu, yang disebutkan cuma Islam, tapi iman gak disebut, terpisah gitu. Islam saja. Maka yang dimaksud dengan Islam di sini adalah ad-dinu kulluhu, agama ini secara keseluruhan. Itu yang dimaksud. Berarti sudah mencakup iman. Istilah itu sudah mencakup iman. Iman sudah terwakili karena maknanya sama dengan agama Islam secara utuh gitu. Wa hakadha idza jaa dzikrul imani wahdah ghaira muqtarinin bil islami fal muradu ad-dinu kulluh. Fa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ittafaqa wallahu a'lam. Wa kadza, begitu pula ya, begitu pula idza jaa dzikrul iman, kalau datang penyebutan iman wahdah, sendiri, ghairu muktarin, tidak dibarengi, bil islami, dengan penyebutan kata Islam. Fal muradu, maka yang dimaksud dengan kata iman adalah ad-dinu kulluhu, agama secara keseluruhan. Fa idza jatama'a, apabila keduanya berkumpul, Islam dan iman berkumpul, iftaraqa, maka maknanya berpisah, maka keduanya berpisah. Jadi kalau keduanya berkumpul, keduanya berpisah. Berkumpul lafadznya, berpisah maknanya. Islam mewakili amal zahir, iman mewakili amal batin. Itu yang dimaksud idzaftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa ya. Idza ijtama'a idzaftaraqa al-Islam wal iman bi an jaa dzikrul Islam dunal iman fal muradu bil islami ad-dinu kulluh. Wa kadza idza jaa dzikrul iman wahdah ghairu muqtarin bil Islam fal murad bi ad-dinu kulluh. Fa idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berkumpul, keduanya berpisah maknanya. Wa idza iftaraqa, kalau keduanya berpisah lafadznya, ittafaqa, maka maknanya sepakat. Maknanya menjadi satu. Kalau lafadznya menjadi satu, maknanya berpisah. Ya. Kalau lafadznya berpisah, maknanya menjadi satu. Insyaallah bisa difahami ya. Bisa dimengerti? Tidak bingung? Maksudnya begini. Ketika hadis Jibril
Ya Muhammad, tolong beritahu kami apa itu Islam. Ya Muhammad, tolong beritahu kami apa itu iman. Kata Islam, kata iman sama-sama hadir di satu tempat, sama-sama disebut berbarengan. Ada Islam, ada iman. Jadi dalil itu panjang, menyebut Islam, menyebut iman. Itu namanya dua lafadznya ini ijtama'a, berkumpul. Maka maknanya Nabi menjawab rukun Islam adalah dijawab dengan rukun Islam yang 5, iman adalah dijawab dengan rukun iman yang 6. Sehingga kan berpisah. Nah, rukun Islam yang 5 itu ternyata kalau diperhatikan, dianalisa, semuanya a'mal zahirah. Semuanya a'mal zahirah, amal yang zahir. Sementara iman itu diwakili oleh rukun iman yang 6. Kalau dicerna, rukun iman yang 6 itu bersifat i'tiqadi semua. Itu sisi yang tidak tampaknya, yang gaibnya, yang batinnya. Itu sisi keimanan semua. Jadi berarti kata iman dan kata Islam kalau berkumpul, maka maknanya berpisah. Islam mewakili amal zahir, iman mewakili amal batin, ya, atau i'tiqad gitu. Nah, ketika ada ayat lain atau panggilan, misalkan, hai orang-orang yang beriman, berkumpullah, gitu misalnya. Maka siapa yang harus berkumpul? Semuanya, semua yang bersyahadat. Semua yang bersyahadat wajib kumpul, karena disebut dengan kata iman tanpa disebut dengan kata Islam. Sudah mewakili Islam. Atau kebalikannya disebut wahai kaum muslimin, berkumpullah. Karena sudah disebut nama Islam saja, maka dia sudah sama dengan maknanya agama Islam keseluruhan. Sudah mewakili dan mencakup makna iman atau istilah iman. Itu yang dimaksud. Baik. Seperti Madinuka, apa agamamu? Jawabnya ya Islam. Islam sebagai sebuah agama sudah masuk di dalamnya kandungan iman. Jadi agamanya agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, masih istilah Islam dan iman. Setelah ini ya mau zuhur ya. Baik, kita bahas usulul iman biar jadi satu dulu. Usulul iman halaman 12. Yaitu pokok-pokok iman. Usul sama dengan arkan ya. Arkanul iman, usulul iman sama. Pokok-pokok keimanan. Allati yajibul imanu biha sittatun. Yang wajib diimani itu ada 6. Dzakarahallahu fi kitabi, disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa kadza ja'at biha nususus sunnah, begitu pula hadir ya, datang keterangannya dalam sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang rukun iman. Dari yang 6 itu disebutkan 5 terkumpul jadi 1, 6 disebut sendiri di tempat lain oleh Quran. Nanti hadislah yang menunjukkan kepada kita bahwa yang ke-6 terpisah itu adalah nomor 6, harus satu untaian dengan yang 5. Perhatikan Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Baqarah 177.
Bukanlah kebaikan itu wadahmu kamu hadapkan ke timur, ke barat, bukan itu. Maksudnya bukan di situ itu, bukan itu yang hakiki, intinya bukan di situ. Sama dengan bukanlah kekuatan itu orang yang menang dalam gulat. Tapi kekuatan itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya saat marah. Jadi yang dikatakan bukan oleh Nabi itu maksudnya bukan itu yang inti, yang ideal. Walaupun itu penting, tapi bukan itu yang terpenting gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kebaikan itu bukan kamu ngadep ke timur, ngadep ke barat. Tetapi kebaikan itu orang yang beriman, siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Maka di dalam surat Baqarah 177 disebut 5 rukun dari rukun iman yang 6. 5 dari 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada hari akhir. Ketiga, iman kepada malaikat. Keempat, iman kepada kitab-kitab. Kelima, beriman dengan para rasul. 5. Takdir di mana? Takdir disebut sendiri, terpencil di tempat lain. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat 49. Lalu dari hadis Nabi kita tahu bahwa Nabi itu menggabungkan yang kancrit ini diterangkan di tempat lain itu satu kesatuan, satu untaian. Amma nususus sunnah faya kathirah. Adapun teks hadis sangat banyak. Naktafi bidzikri dalilin minha. Cukup kita menyebut satu saja. Wawal umdatu. Satu ini merupakan andalan fi bayani usulil iman, dalam menerangkan pangkal iman, wal Islam dan pangkal Islam, wal ihsan dan pangkal ihsan. Wa huwa haditsu Jibril, yaitu yang dikenal dengan istilah hadis Jibril, karena Jibril datang menyerupai dalam bentuk manusia, ya, kemudian bertanya kepada Nabi dengan sopan, lalu dijawab oleh Nabi. Setelah dijawab, malah membenarkan, kamu benar Muhammad. Oh, ternyata dia sebelum bertanya itu sudah ngerti. Nah, dia bertanya untuk taklim. Ya, untuk taklim, mentaklim orang-orang di sekitar Nabi yang belajar itu biar dengar gitu loh. Biar dengar Nabi menerangkan seperti itu. Nah, hadis ini qala haditsni anil iman. Kata Jibril, wahai Muhammad, terangkan kepada saya iman itu apa? Nabi menjawab, al-iman, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. 5. Dan kamu beriman kepada takdirnya Allah, takdir yang baik maupun yang buruk. Udah jadi 6. Maka rukun iman ada 6 yang menyebut Rasulullah. Tapi kan Nabi nggak nyebut dengan kata rukun, ya nggak masalah. Dengan kata usul boleh, dengan kata da'aim boleh, dengan kata usus ya boleh. Itu soal peristilahan saja, maknanya sama ya. Menggunakan usulul iman sah, arkanul iman sah. Baik. Fahadhihi arkanul iman as-sittah allati sana'ridu laha bi syai'in min tafsil. Ini adalah rukun iman yang 6 jumlahnya. Nanti insya Allah akan kita paparkan secara detail. Maka pertemuan yang akan datang biidznillah membahas penjabaran rukun iman. Pertama, iman pada Allah. Menarik sekali. Karena ketika bicara iman pada Allah itu walaupun singkat tapi sangat padat dan sangat bermakna. Karena itu teman-teman ya mohon untuk bisa memperhatikan, bisa hadir dan berdoa ya semoga saya juga bisa hadir untuk mengajarnya tanpa ada halangan. Allahumma amin. Baik, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan apa tidak teman-teman mahasiswa? Mu'alaf faham ya? Alhamdulillah.
Masya Allah, ini murid saya belajar di Mu'allaf. Sudah ini tahun kedua insya Allah ya. Tahun 2 tahun, berjalan 2 tahun. Alhamdulillah ya. Dan beliau sangat semangat untuk belajar tauhid. Baik, saya umumkan, insya Allah Ta'ala ini adalah kitab Mu'taqadul Imam Syafi'i, keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah, yang ditulis oleh Imam Al-Yasufi yang juga bermadzhab Syafi'i, yang beliau itu dari abad ke-7 ke-8 ya. Karena beliau Imam Al-Yasufi itu hidup di abad 8 ya. Iya. Dan saya punya mana entar Al-Yasufi. Oh iya. Beliau wafat tahun 789. Mengumpulkan akidah Imam Syafi'i, lalu beliau riwayatkan, dan saya mendapatkan sanad untuk meriwayatkan Mu'taqad Imam Syafi'i yang dikoleksi dan diriwayatkan oleh Imam Al-Yasufi dari ucapan Imam Syafi'i sendiri, itu melalui 3 guru ya. Saya mendapatkan dari tiga musnid. Pertama Syekh Dr. Thoriq bin Sa'id bin Abdillah Al-Qahtani. Kemudian yang kedua dari Syekh Abu Abdurrahman Al-Arabi Ibnu Zaghlul Ad-Dasuqi yang mentahqiq kitab ini, ada namanya dari beliau. Yang ketiga dari Syekh Dr. Sa'id bin Jum'ah Alu Abdil Al Al-Makki. Jadi ada 3 ulama yang memberikan sanad, dan saya sudah khatam kitab ini termasuk dengan catatan kakinya. Insya Allah kita kaji nanti malam maghrib dan online melalui medianya Yakita, Yayasan At-Tabi'in, Qiyam At-Tabi'in Pandaan. Nanti di At-Tabi'in insya Allah pada maghrib, dan yang tidak bisa langsung live ya bisa melihat siaran tundanya, kan ada terus di situ di YouTube-nya insya Allah Ta'ala. Kemudian kedua pengumumannya, alhamdulillah dengan izin Allah, kitab Arba'in Nawawi yang tadi ada hadis man amila amalan laisa ali amruna faradun, yang saya tulis alhamdulillah sudah terbit, dan sudah kita layani, dijual bebas. Tapi masih saya pikirkan untuk launchingnya, untuk kajiannya. Ini kitab Arba'in Nawawi yang 42 hadis ditambah dengan 8 hadis oleh Imam Ibnu Rajab. Kemudian itu saya banding-bandingkan dengan dari banyak naskah yang paling berharga yang banyak beredar di dunia saat ini. Kemudian saya beri muqaddimah biografi Imam Nawawi dan juga akidah Imam Nawawi tentang sifat Allah bagaimana, di mana Allah bagaimana. Kemudian fawaidnya. Fawaid hadis artinya poin-poin pelajaran yang diambil dari masing-masing hadis, ya itu sangat penting. Kemudian saya tulis sanadnya lengkap di sini, ada banyak versi. Kemudian terakhir pemberian ijazah misalkan seperti ini. Ya di bagian akhir ijazah, kalau sanadnya di depan. Sanadnya di depan. Ada banyak lengkap, dan kita mendapatkan dari puluhan ulama, mungkin lebih dari 40 ulama. Kita mengkhatamkan 17 kali kitab ini. Ya, jadi ada sanad-sanad untuk Arba'in Nawawi dan untuk Ibnu Rajab. Nah, bagi teman-teman atau pokoknya kalau kajian
kitab Arba'in, ya insya Allah ini menjadi alternatif terbaik melalui usaha yang saya tulis 2 tahun, selama 2 tahun, dan diberi kata pengantar oleh Syekh Dr. Nizam Yaqubi, ulama muhaddis Bahrain, ulama dari Bahrain. Alhamdulillah demikian, kajian sudah selesai. Berikut pengumuman. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.